Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Rumbowo. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, angkatan 2018 dengan NIM 2018-42054. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan usaha saya dalam bidang tanaman hias bunga cantik, di mana usaha ini atau dengan tokohnya saya beri nama Greenhouse Manise. Oke, kita beralih ke prolog, di mana di prolog ini saya ambil berdasarkan analisis lapangan, di mana ada begitu banyak usaha rumahan yang bisa kita coba bangun, seperti usaha mainan anak, usaha laundry, hingga tanaman hias. Seperti yang kita ketahui, hampir semua rumah mempunyai tanaman hias yang digunakan untuk mempercantik hunian. Ada begitu banyak jenis tanaman hias yang dapat digunakan untuk memperindah tanaman atau taman rumah, kantor, hingga sekolah. Minat masyarakat yang tinggi terhadap tanaman ini atau tanaman hias membuat bisnis ini menjadi pilihan tepat peluang usaha dengan modal murah meriah. Bisnis tanaman hias akan memiliki prospek yang bagus untuk masa mendatang. Untuk itu, peluang usaha bisnis tanaman hias dinilai bagus karena tingginya minat masyarakat terhadap tanaman hias. Tak mengherankan jika prospek bisnis tanaman hias ini bagus untuk dikembangkan sebagai bisnis jangka panjang. Karena dengan usaha tanaman hias bisa menambah lapangan pekerjaan di masyarakat. Yang berikut ada rancangan dan usaha, di mana yang pertama ada peluang usaha. Berdasarkan pemaparan di atas, kami melihat peluang usaha di bidang tanaman hias ini. Adapun bahan pertimbangannya sebagai berikut. Yang pertama ada teknologi, di mana dalam teknologi ini ada teknik penanaman tanaman hias dikenal dua hal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan penanaman. Yang pertama ada media penanaman, yang kedua ada pupuk yang berfungsi sebagai zat perangsang pertumbuhan tanaman. Dalam penanaman terdapat beberapa media, diantaranya ada tanah, sekam, sabut, dan pakis. Kemudian untuk pupuk ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada NPK, yang kedua ada pupuk Korea, yang ketiga ada pupuk kandang, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut ada yang kedua itu bergaransi, di mana di sini untuk menjaga kepercayaan para konsumen, kami memberikan garansi kepada tanaman kami dengan kurun waktu 1-2 minggu. Yang berikut yang ketiga ada multi pelayanan, di mana seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kami akan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk konsumen. Yang berikut ada kapabilitas dan sumber daya internal, di mana berdasarkan deskripsi peluang bisnis untuk mendirikan usaha, analisis kapabilitas adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada aspek peluang, di mana kami mengambil pekerja yang memang benar-benar mampu untuk menjaga tanaman serta memiliki bidang atau memiliki kemampuan di bidang pertanian. Kedua ada finansial, di mana sumber dana yang dibutuhkan yaitu patungan dari beberapa anggota dan juga pinjaman dari investor. Yang ketiga resource. Resource ini yaitu sumber daya yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha ini. Salah satunya adalah manusia. Ini adalah aspek yang akan kami jalankan dalam kapabilitas dan sumber daya internal. Yang berikut ada tujuan dan manfaat usaha, di mana tujuan bagi konsumen yaitu yang pertama mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan prima pada perawatan tanaman hias. Yang kedua mendapatkan produk baik barang maupun jasa dengan harga yang terjangkau dan kompetitif. Yang ketiga mendapatkan pelayanan yang menyeluruh. Manfaat bagi konsumen,
Yang pertama, mendapatkan informasi yang jelas mengenai tanaman hias serta cara perawatannya. Yang kedua, mendapatkan informasi mengenai manfaat tanaman hias. Yang ketiga, menjalin hubungan kekeluargaan yang erat dengan penjual tanaman hias. Yang berikut ada tujuan bagi pihak penjual tanaman hias. Yang pertama, mendapatkan keuntungan yang maksimal dari berbagai bentuk pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya pada kehidupan yang nyata. Yang berikut ada manfaat bagi pihak penjual tanaman hias, yaitu menjalin hubungan kekeluargaan yang erat dengan pihak konsumen. Yang berikut ada bentuk usaha, di mana yang pertama, usaha yang didirikan adalah berupa tempat penjualan dengan menyediakan berbagai jenis tanaman hias serta menyediakan aksesoris atau keperluan lainnya. Di mana untuk ruang hidupnya yaitu nurture of business, yang artinya menyediakan jasa pembuatan taman rumah. Yang kedua, activity of business, yaitu menyediakan berbagai macam aksesoris untuk tanaman hias. Yang berikut untuk aspek pemasaran. Yang pertama, untuk analisis pasar. Secara umum, target pasar yang kami bidik adalah warga kota Ambon dan sekitarnya yang memiliki hobi menanam tanaman, juga warga yang sadar akan manfaat tanaman hias serta pentingnya lingkungan sehat dan indah. Berdasarkan hasil survei kami lakukan, kami memperoleh data bahwa penjualan tanaman hias mencapai masa keemasan apalagi di tahun ini. Berdasarkan data tersebut, kami menarik kesimpulan untuk memfokuskan usaha yang akan kami dirikan pada sektor penjualan tanaman hias jenis umum dan tanaman hias jenis tanaman luar serta beberapa jenis aksesoris tanaman. Untuk jenis tanaman luar, kami tidak secara langsung menyediakannya di kios kami, akan tetapi kami menyediakan jenis tanaman tersebut bila ada pemesanan saja. Untuk itu, kami sangat berinisiatif untuk mendirikan usaha ini. Yang berikut ada analysis of Xiaomi territories, yaitu yang pertama Tani Sejahtera, di mana tempat ini merupakan salah satu tempat penjualan tanaman hias di dalam kota. Ya, berbagai jenis tanaman pun terdapat di sini. Yang kedua ada Baleo Cafe, salah satu penjual tanaman hias, namun tanamannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami berusaha sebaik mungkin agar tanaman-tanaman kami selalu diperbaharui dan juga bagus dan banyak diminati di pasar. Yang berikut ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran ini terbagi atas 4. Yang pertama, segmenting. Nah, segmenting ini di sini kami membagi konsumen dalam beberapa kelompok, yakni menurut hobi, yang kedua penghuni rumah baru, dan yang terakhir instansi. Nah, yang di sini yang kedua ada targeting. Targeting ini setelah segmen di atas, kami menjadikan konsumen yang telah mencintai tanaman hias atau hobi sebagai target utama. Yang berikut ada positioning, yang berdasarkan target pasar tersebut, kami memposisikan diri sebagai penyedia tanaman hias yang berkualitas. Yang terakhir ada market entry and market development. Untuk mencapai target tersebut, kami membuat strategi agar dapat memasuki pasar dan membangun pasar. Yang pertama, melakukan promosi secara gencar lewat sosial media. Yang kedua, memberikan potongan harga. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang berkualitas. Dan yang terakhir, memberikan potongan harga tanaman atau aksesoris untuk pembeli dalam jumlah yang besar, sehingga pembeli merasa tertarik dan usaha kami bisa mencapai pasar. Yang berikut ada jenis dan harga tanaman. Di sini untuk jenis dan harga tanaman sendiri kami sudah cantumkan dengan jelas bahwa ada jenis-jenis tanaman mulai dari mawar, adelium, lidah buaya, sehingga ekor padang, dan juga banyak tanaman-tanaman lain dan dilengkapi dengan harganya. Di sini kami menyediakan harganya juga sangat terjangkau. Yang berikut ada aksesoris tanaman. Di sini media tanaman tanah lembang dan harganya mulai dari 5.000 sampai 10.000 per bungkus atau per karung. Skam yang mulai dari harga 3.000 sampai 5.000. Di sini juga terdapat 3 pupuk, yaitu lengkap dengan harganya.
Yang berikut ada aspek produksi, di mana teknologi produksi yang pertama yaitu memproses penanaman, yang kedua produksi di mana pembelian tanaman hias, pembelian alat dan media agar melengkapi sarana-sarana yang ada nanti di usaha kami. Yang berikut ada aspek organisasi dan manajemen, di mana terdapat identitas usaha. Untuk nama usahanya sendiri yaitu Greenhouse Manise, untuk pemilik perusahaannya Vivien Rombo, dan bentuk perusahaannya itu perseorangan, bidang usahanya itu tanaman hias, dan alamat usahanya itu terdapat di Batuta GP. Untuk visinya, Greenhouse Manise salah satu pelopor kegiatan penghijauan yang menyediakan tanaman yang berkualitas, mutu tinggi, serta dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar. Untuk misinya, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dengan menyediakan tanaman yang berkualitas serta mengembangkan usaha hingga mencapai pasar ekspor impor. Untuk proses perizinannya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya kita beralih ke organisasi dan manajemen. Di sini teman-teman bisa lihat langsung. Yang pertama ada pemilik usaha, manajer, bendahara, dan pegawai. Untuk sistem manajemennya, kepengurusan usaha tanaman hias terutama dalam hal perawatan dan penjualan tanaman akan dipegang secara kolektif oleh anggota dengan mempekerjakan satu orang karyawan yang diambil dari warga sekitar yang memiliki keahlian di bidang pertanian. Itulah sistem manajemen yang akan kami terapkan. Yang berikut ada aspek pengendalian dampak lingkungan. Yang pertama, analisis AMDAL. Dalam usaha ini, limbah yang dihasilkan dapat dikatakan tidak ada, karena kami tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan limbah yang merugikan lingkungan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha tanaman hias kami bebas dari limbah. Yang berikut ada aspek keuangan. Di sini ada keterangan dan juga biayanya, di mana pendirian tempat usaha kami mengeluarkan 4 juta, untuk pembelian tanaman 6 juta, dan juga pembelian alat media 4 juta, untuk perizinannya 500.000, sewa lahan untuk per tahunnya 2 juta rupiah, sehingga total pengeluarannya itu 16.500.000 rupiah. Yang berikut ada pemasukan tiap bulan. Di sini juga ada keterangannya. Penjualan tanaman hias sebesar 800.000, penjualan media tanaman 412.500, untuk penjualan pot dan pupuk 450.000, sehingga total pemasukan 1.662.500. Untuk pengeluaran tiap bulan, teman-teman bisa lihat di sini. Pembelian tanaman 450.000, listrik 45.000, ongkos pegawai 1 orang 300.000, pembelian pupuk pot dan media 355.000, sehingga totalnya 1.150.000 rupiah untuk cash flow. Itulah pemasukan dan pengeluaran tiap bulan. Yang berikut ada pemasukan dan pengeluaran per tahun. Dari data di atas, maka rekapitulasi pendapatan per tahun dapat dihitung sebagai berikut. Untuk pemasukan per bulan kali 12 bulan, RP di sini 1.662.500 dikali dengan 12 sama dengan 19.950.000. Untuk pengeluaran kami selama setahun, pertama dari tabel pengeluaran di atas dapat dihitung sebagai berikut. Pengeluaran per bulan dikali 12 bulan, Rp 1.150.000 dikali 12 sama dengan 13.800. Pendapatan bersih kami selama setahun, kami dapat dari pendapatan per tahun dikurangi pengeluaran per tahun, sehingga pendapatan bersih setahun yaitu sebesar Rp6.150.000. Oke, mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.